Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan bagaimana cara pembuatan bahan ajar live worksheet. Ya, yang beranggotakan Nadila dengan NIM 1908105115, dan yang kedua ada M. Arsy Nur Salim dengan NIM 1908105188. Yang ketiga ada M. Ardians dengan NIM 1908105193. Dan yang terakhir saya sendiri, Pungki Purnamasari dengan NIM 1908105196. Baik, langsung ke kompetensi inti ya. KI 1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, berdasarkan RA ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Ya, kompetensi inti yang keempat yaitu mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranang konkret. Nah, menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Ya, lanjut ke yang kedua yaitu kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensi ya. Kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Nah, di sini diisi indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada menjelaskan makna kesebangunan dari suatu konteks. Yang kedua, menentukan kesebangunan antar bangun segitiga. Yang keempat itu menjelaskan makna kongruenan antar bangun datar yaitu segi 4. Yang kelima ada menentukan kekongruenan antar bangun datar. Baik, langsung ke kompetensi dasar 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Ya, yang indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesebangunan antar bangun datar segi 4. Yang kedua itu menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesebangunan antar bangun segitiga. Yang ketiga ada menyelesaikan masalah berkaitan dengan kekongruenan antar bangun datar segi 4 atau segitiga. Ya, selanjutnya yaitu peta konsep ya. Jadi kan konteks. Nah, terus lalu ke live worksheet. Nah, live worksheet terus materinya itu kesebangunan dan kekongruenan. Nah, di sini itu pertama kesebangunan dulu ya. Nah, yang konsep yang pertama itu menjelaskan kesebangunan, yang kedua kesebangunan antar bangun datar, yang ketiga kesebangunan segitiga, yang keempat menjelaskan kekongruenan, yang kelima kekongruenan antar bangun datar. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah kesebangunan dan kekongruenan. Ya. Baik, selanjutnya masuk pada bagian materi. Pada bagian materi ini terdapat 7 bagian. Yang pertama mengenai definisi dari lab worksheet sendiri, kemudian fitur atau pilihan dalam lab worksheet. Yang ketiga ada materi kesebangunan, yang keempat ada materi kekongruenan, yang kelima ada contoh soal, keenam ada jawaban dari contoh soal, dan yang ketujuh ada langkah-langkah pembuatan dari lab worksheet atau lembar kerja pada lab worksheet. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan tiga bagian. Yang pertama mengenai definisi dari lab worksheet itu sendiri. Definisinya adalah aplikasi yang membantu para guru dalam membuat materi dan soal agar lebih interaktif dengan berbagai macam jenis aktivitas seperti drag and drop, matching, multiple choice, dan lain-lain.
Aplikasi ini dapat diakses secara online melalui browser. Kemudian memasuki pada fitur atau pilihan dalam lab worksheet. Yang pertama ada drop down select box, yang kedua ada multiple choice exercise, yang ketiga ada checkbox, yang keempat ada join with arrows, yang kelima ada drag and drop, yang keenam ada listening exercise. Selanjutnya ada word search puzzle, speaking exercise, open answer question, and add MP3 files, add YouTube video, add PowerPoint files, add links, add simple text, select text box, move text box, resize text box, copy and paste text box, delete text box, undo and redo. Kemudian yang terakhir ada edit text box style, yakni font, color, border, and background. Selanjutnya memasuki materi kesebangunan. Dua buah bangun geometri dikatakan saling sebangun jika unsur-unsur yang bersesuaian saling sebanding. Dua atau lebih bangun dikatakan sebangun jika mempunyai syarat yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besarnya. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar di sini. Pada gambar di sini terdapat dua persegi panjang, yakni persegi ABCD dan EFGH, di mana pada gambar tersebut persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH. Karena sisi AB sebanding dengan EF dan sama dengan BC sebanding dengan FG dan CD sebanding dengan GH, kemudian sisi DA sebanding dengan HE. Oleh karena itu, dua persegi di sini termasuk sebangun. Kemudian pada bangun segitiga, dua atau lebih segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Seperti pada gambar di sini terdapat dua buah segitiga. Segitiga yang pertama yaitu ABC dan yang ketiga yaitu VQR. Pada gambar di sini diperoleh sisi AB sebanding dengan VQ, kemudian sisi BC sebanding dengan QR, dan sisi CA sebanding dengan RP. Sehingga dapat dikatakan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Kemudian syarat yang kedua yakni sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yakni sudut. Pada dua buah gambar segitiga di sini, pada gambar di sini diperoleh sudut PQR sebanding dengan sudut MNO. Kemudian sudut QRP sebanding dengan sudut MNO. NOM dan sudut RVQ sebanding dengan sudut OMN, sehingga dapat dinyatakan bahwa segitiga VQR sebangun dengan segitiga MNO. Perhatikan gambar trapesium ABCD di bawah ini. Pada gambar tersebut, trapesium EFCD sebangun dengan trapesium ABCD dan juga trapesium ABFE sebangun dengan trapesium ABCD. Misalkan berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa panjang AB itu sebagai B, kemudian panjang CD sebagai A, dan panjang CF sebagai M, panjang FB sebagai N. Maka bagaimanakah cara kita mencari panjang EF? Berarti panjang di sini ya, yang tengah-tengah. Untuk menentukan panjang EF, maka kita dapat membagi bangun trapesium tersebut menjadi bangun segitiga AHD dan sejajar genjang HBCD. Pada bangun segitiga AHD terdapat dua buah segitiga yang sebangun, yakni EGD
EGD sebangun dengan AHD. Begitu pula pada jajar genjang HBCD terdapat dua buah jajar genjang yang sama atau yang sebangun, yaitu jajar genjang CGFCD sebangun dengan jajar genjang HBCD. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu materi kekongruenan. Kongruenan merupakan sebuah konsep yang melibatkan dua atau lebih bangun geometri yang sama dan sebangun. Dua buah bangun geometri atau lebih dikatakan saling kongruen atau dapat dikatakan sama dan sebangun jika unsur-unsur yang bersesuaian pada bangun tersebut saling kongruen. Dua segmen garis dikatakan saling kongruen apabila panjang dan atau ukuran kedua garis tersebut sama panjang. Dua buah sudut atau lebih dikatakan kongruen jika ukuran sudut-sudut tersebut sama. Dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini. Persegi pada gambar tersebut nantinya disebut persegi satuan karena memiliki ukuran panjang sisi memiliki panjang sisi satu satuan panjang, memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama besar, sehingga persegi ini dikatakan saling kongruen. Pada bangun segitiga, dua atau lebih segitiga dikatakan kongruen apabila unsur-unsur panjang sisi dan besar sudut yang bersesuaian pada segitiga tersebut sama dan sebangun. Dua atau lebih segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat berikut ini. Nah, syarat yang pertama ada sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu dengan SSS atau sisi-sisi. Nah, dilihat dari gambar tersebut menunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF karena sisi yang bersesuaian sama panjang. Dua sisi yang bersesuaian yang sama panjang dan sudut yang diapit sama besar itu ada sudut sisi sudut. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG. Ada beberapa faktor karena panjang sisi AB sama dengan EF. Nah, besar sudut BAC sama dengan besar sudut FEG. Panjang sisi AC sama dengan panjang sisi EG. Lalu yang kedua, dua sudut yang bersesuaian sama besar atau satu sisi yang bersesuaian sama panjang atau sudut sisi sudut. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG. Karena panjang sisi AB sama dengan panjang sisi EF. Besar sudut BAC sama dengan sudut EFG. Panjang sisi AC sama dengan panjang sisi EG. Nah, yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Dilihat dari gambar tersebut, menunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, karena besar sudut BAC sama dengan besar sudut DEF. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE, dan besar sudut ABC sama besar dengan sudut DEF. Baik, untuk memahami lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu uraian 1 yang skalanya mudah. Berdasarkan sifat dua buah bilangan bangun yang sebangun, menurut Anda apakah bangun segi 4 pasti sebangun? Dengan keterangan segi 4 yang dimaksud adalah segi 4 yang telah dibahas pada bagian awal sebelumnya. Lalu soal yang kedua, bertingkat sedang. Perhatikan gambar berikut ini.
Nah, lalu tentukanlah panjang ED, Yang ketiga, uraian 3 sukar dengan skalanya sukar. Berdasarkan gambar di bawah ini, tentukan panjang EF. Nah, lalu kita ke pembahasannya dari soal yang pertama tadi. Bangun segi 4 yang telah dibahas pada bagian sebelumnya adalah persegi panjang, jejar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Berdasarkan sifat bangun tersebut, maka bangun-bangun yang pasti sebangun adalah persegi. Mengapa? Karena persegi memiliki sisi yang sama panjang, dan besar sudutnya masing-masing 90 derajat. Sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dan perbandingan sudut-sudut yang bersesuaian sama. Lalu, untuk menjawab soal nomor yang 2, berdasarkan gambar tersebut yang di atas tadi, didapat atau diperoleh besar sudut ABC sama dengan besar sudut CDE. Besar sudut BCA sama dengan besar sudut DCE. Besar sudut BAC sama dengan sudut DEC. Panjang AC sebanding dengan CD. Panjang AB sebanding dengan panjang ED. Maka diperoleh sebuah persamaan AB per ED sama dengan AC per CD. Dengan AB telah diketahui yaitu 6 cm, lalu AC 10 cm, dan CD 16 cm. Lalu kita mencari panjang ED. Untuk mencari panjang ED, kita kali silang 6 kali 16, lalu 10 kali ED. Dan hasilnya ED dengan diperoleh panjang 9,6 cm. Lalu untuk menjawab soal nomor 3, kita mencari panjang EF. Dengan EF sama dengan CD kali BF ditambah AB kali FC per BF kali F ditambah FC. 7 kali 4 ditambah 12 kali 6 per 6 tambah 4. 28 tambah 72 hasilnya 100 dibagi 10 sama dengan 10. Maka panjang dari EF adalah 10. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau menjelaskan bagaimana cara-cara dan langkah-langkah pembuatan bahan ajar live worksheet. Bahan ajar live worksheet ini dalam bentuk lembar kerja online. Ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita siapkan dulu terlebih dahulu lembar kerja dalam bentuk PDF. Saya sudah menyiapkannya ya, ada di file. Lanjut kita ke website live worksheet, buka browser. Nah, saya sudah membuka website live worksheet. Tampilannya seperti ini ya. Ada banyak menu-menu dan tombol dan bahan ajar yang sudah dibuat oleh orang lain. Oke, langsung saja kita klik Teacher Access. Langsung saja login. Apabila belum punya akun, kita bisa mengklik register dan daftar akunnya. Kita masukkan email dan passwordnya. Oke, sudah berhasil masuk. Selanjutnya kita langsung klik saja Make Interactive Worksheet. Pilih yang Get Started. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di menu ini kita akan mengupload atau mengunggah bahan ajar atau lembar kerja yang sudah kita buat dalam format PDF, JPG, atau PNG. Kita klik Choose File. Pilih PDF yang sudah kita siapkan. Saya sudah menyiapkan, langsung saja open, lalu klik upload, tunggu sebentar, akan dalam proses upload. Oke, sudah selesai. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, saya sudah menyiapkan beberapa soal dengan berbagai tipe untuk digunakan atau diupload dalam website live worksheet ini. Oke, yang pertama ada kolom nama lengkap dan nomor absen.
kita akan buat kolom isian untuk kedua kolom ini. Caranya dengan drag sesuai dengan kolom nama lengkap. Nah, sesuaikan ukuran dan panjangnya. Nah, selanjutnya drag lagi untuk membuat kolom nomor absen. Tidak usah terlalu panjang karena isinya tidak terlalu panjang juga. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara soal pilihan ganda pada aplikasi atau website Live Worksheet ini. Yang pertama kita drag seperti biasa, namun pada pilihan jawabannya seperti A, B, C, dan D. Kita yang pertama itu A. Setelah itu di dalam kolom ini kita ketik apabila jawaban A adalah benar, maka kita pilih select titik 2 yes. Apabila salah, maka diganti select titik 2 no. Karena jawaban A ini salah, saya pilih yang no. Selanjutnya yang B juga salah, saya pilih select titik 2 no. Yang C juga salah, saya pilih select titik 2 no. Dan D yaitu jawaban yang benar, maka kolomnya diisi dengan select titik 2 yes. Maka ketika siswa mengklik jawaban D, sistem Live Worksheet ini akan membaca jawaban tersebut benar. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 2, pilihan ganda juga. Seperti tadi, kita drag untuk membuat kolom di tiap butir jawabannya. Sesuaikan benar dan salahnya. Karena ini salah, malah kasih select titik 2 no. Bikin lagi untuk jawaban butir B. Select titik 2 yes, karena jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya yang C, select titik 2 no. Dan D, select titik 2 no. Lanjut, untuk pilihan ganda yang lainnya sama seperti yang tadi ya. Caranya sama. Oke, untuk soal pilihan ganda kita sudah isi semua. Kita beralih ke soal isian singkat. Untuk soal isian singkat ini agak berbeda. Dalam kolom jawabannya kita langsung isi jawaban dari soal tersebut. Kita buat terlebih dahulu kolomnya. Disesuaikan. Langsung saja kita isi jawaban dari soal tersebut, yaitu ya atau kita bisa mengopsi lain benar. Apabila siswa menjawab ya akan terbaca benar, dan apabila menjawab benar akan benar juga soal tersebut. Oke, selanjutnya soal nomor 2 kita bikin juga jawabannya, yaitu 25 derajat. Selanjutnya di soal nomor 3 kita buat juga kolomnya. Kita isi jawaban yang benar adalah sebangun. Untuk kolom nomor 4, soal nomor 4, jawaban yang benar adalah 18. Selanjutnya soal nomor 5, jawaban yang benar adalah BEA. Oke, selanjutnya adalah tipe soal drop down. Tipe soal drop down adalah tipe soal seperti pilihan ganda, namun akan ada pilihan yang muncul di shapes kotak yang ini. Kita buat terlebih dahulu kolomnya.
kita isi. Nah, dalam soal drop down ini kita harus mencantumkan atau mengetikkan kata choose titik 2. Nah, selanjutnya kita lampirkan atau ketikkan semua opsi jawaban yang ada. Sisi, sudut, sisi. Opsi lainnya kita pisahkan dengan garis miring. Sudut, sisi, sudut, garis miring, sisi, sisi, sisi. Untuk jawaban yang benar, kita harus menandakannya dengan bintang. Maka apabila siswa menjawab sisi, sudut, sisi, maka jawaban akan benar. Oke, selanjutnya yaitu soal menjodohkan. Soal ini caranya yaitu dengan kita seperti biasa buat kolomnya sesuai kolom itunya jawabannya. Untuk AB, untuk soal menjodohkan kita menggunakan cara yaitu klik atau mengetikkan kata join 1, maka pasangannya harus sama yaitu AB dengan DE. Maka di sini juga isi dengan join 1. Selanjutnya untuk AC join 2. Pasangan yang benarnya yaitu ya CD, maka kita isi juga dengan join 2. Dan BC kita isi dengan join 3. Maka pasangannya yaitu CE join 3 juga. Maka ketika siswa menautkan AB dengan DE, maka hasilnya akan benar. Ketika AC dengan CD, maka benar juga, dan BC dengan CE akan terbaca benar juga. Untuk AB dengan DE dan AC CD, BC dengan CE. Selanjutnya tipe soal yang lainnya yaitu tipe soal drag and drop. Untuk soal yang drag and drop ini kita akan mendrag jawaban di bawah untuk mencocokkannya di mana, kolom yang mana yang benar. Nah, untuk itu caranya yaitu kita buat kolom sesuai dengan besar dan lebarnya kolom jawaban untuk POT ini, dan caranya yaitu dengan isi dengan kata drag 1. Nah, untuk kolom yang benar kita isi dengan di sini, berarti yang benarnya sama dengan ABC. Di sini diisi dengan drop 1. Nah, maka ketika POT kita drop atau drag dan taruh di sini, maka akan terbaca benar. Selanjutnya untuk OPT sama seperti tadi, drag titik 22 yang benar dengan BAC, maka di sini drop titik 22. Dan yang terakhir PTO isi dengan drag titik 23 dan drop di sini drop titik 23. Nah, semua soal sudah kita edit dan menggunakan format live worksheet ya. Selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu preview atau seperti apa hasil dari editan kita. Dengan cara klik preview, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini bisa diisi dengan nama siswa, nomor absen siswa. Ini bisa dipilih jawaban yang benar yang mana. Sudah benar ya. Selanjutnya isian singkat kita isi, bisa. Nah, untuk soal drop down ini kita pilih dari ketiga ini yang benar yang mana. Untuk yang soal menjodohkan kita diberikan pensil dan kita buat garis yang sesuai dan benar. Nah, bisa ya. Dan untuk soal ini drag and drop, kita drag dan taruh di sini. Nah, bisa ya. Oke, kita kembali lagi ke menu edit. Sudah benar semua, maka kita lanjut ke
menu save pekerjaan kita. Kita pilih yes, I want to share my worksheet with other teacher, sehingga kita bisa membagikan lembar kerja ini dengan guru lain. Selanjutnya kita isi data di bawah, judulnya LKPD save. Nah, sudah. Kita langsung open worksheet. Nah, di sini sudah jadi lembar kerja kita. Apabila kita ingin membagikan link lembar kerja ini dengan cara klik custom link. Nah, di sini kita bisa isi seperti waktunya dari tes yang kita berikan, terus check answer atau kirim ke guru atau ke kita semua jawaban dari siswa. Ini untuk menampilkan nilai dengan desimal atau tidak dengan desimal dan lain-lain. Nah, ini linknya kita bisa copy dan bisa kita bagikan ke siswa. Oke, link sudah kita copy. Selanjutnya kita coba mengerjakan di lembar. Oh, error ya. Nah, sudah masuk. Kita coba kerjakan dan isi nama Ardian 29. Kita coba jawab sembarangan saja. B, C, D, D. Ini benar. 25 derajat bangun. Coba isi sembarangan saja untuk mencoba. Kita isi sudut sisi ini, kita jodohkan. Dan ini kita isi. Nah, sudah. Coba klik finish. Sudah. Maka nilai akan muncul di atas bagian lembar kerja 5/10 ya. Mungkin cukup sekian tutorial membuat atau mengembangkan bahan ajar live worksheet dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.